Guys, Ya, kalian ya, kalian tahu nggak apa yang baru di Kabupaten Bogor ini? apa tuh PSC Apa yang tuh, baru? Kak? Apa ya? namanya PSC 119 119. Nah, oh, Apa kirain itu? 911. Apa tuh? Nih, jadi Bupati kita Pak Rudi Susmanto meresmikan PSC 119 yang merupakan Pusat Pelayanan Kegawat Daruratan Terpadu atau PGDT yang siap merespon berbagai kejadian medis darurat yang cepat dan terintegrasi dengan Command Center 112 atau 112. Nah, PSC ini baru diresmikan Mei 2025 lalu nih. Ketika ada aduan kegawat daruratan medis dari Command Center 112, maka sistem akan secara otomatis mengarahkan kasus tersebut ke puskesmas terdekat atau ke pelayanan kesehatan terdekat yang akan memberikan penanganan awal. Lalu jika dibutuhkan rujukan, maka nanti akan dirujuk ke rumah sakit terdekat. Nah, zona pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor itu ada 4 nih. Ada wilayah tengah, selatan, barat, dan timur. Kalau tengah itu nantinya rujukan akan dibawa ke RSUD Cibinong. Terus wilayah selatan akan dibawa ke RSUD Ciawi. Kemudian wilayah barat ke Lewiliang dan wilayah timur ke RSUD Cilengsi. Terus fungsi utama PSC 119 ini diantaranya penerima laporan gawat darurat, pelayanan ke rumah sakit, koordinator rujukan, penyedia informasi, edukasi, dan pelatihan. Jadi bukan cuman tentang kegawat daruratan aja nih, tapi PSC 119 ini juga bisa menjadi pusat edukasi dan pelatihan pelayanan kesehatan. Jadi selain itu PSC 119 ini juga terintegrasi dengan Posyandu nih. Jadi masyarakat yang di desa bisa lebih satset gitu mendapat pelayanan medisnya kalau misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, misalkan nih Posyandu di desa menerima laporan bahwa ada warga yang sakit. Nah, itu bisa langsung menelpon 119 atau 112 untuk meminta pelayanan medis seperti ambulan supaya warga tersebut bisa tertangani lebih cepat. Seperti itu. Nah, gimana nih, Dok? Kan Dokter Diah Ayu ini sebagai dokter ya. Gimana nih tanggapan terhadap PSC 119 ini, Dok? Apakah memang sudah berjalan gitu atau belum? Baik, izin jawab ya. Sebagai dokter gigi, saya menilai bahwa keberadaan PSC 119 ini sangat penting dalam sistem layanan kesehatan darurat di Indonesia ya, apalagi terutama di Kabupaten Bogor. Walaupun tugas utama PSC 119 ini sering dikaitkan dengan kasus gawat darurat medis umum, seperti misalkan contohnya kecelakaan, serangan jantung, kemudian adanya bencana, keberadaannya juga memberikan manfaat juga yang sangat besar dalam bidang kesehatan gigi dan mulut. Karena dalam praktik sehari-hari, saya juga sering nih menjumpai kasus apalagi cedera gigi yang diakibatkan karena kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan pada saat olahraga, atau biasanya juga trauma pada anak-anak. Nah, kondisi-kondisi ini juga seringkali membutuhkan penanganan yang sangat cepat nih, agar gigi dan jaringan sekitar rongga mulutnya bisa diselamatkan. Nah, kehadiran PSC 119 ini memungkinkan pasien bisa mendapatkan pertolongan darurat yang lebih cepat melalui sistem rujukan yang terintegrasi. Tadi sudah disebutkan ya, sama Teh Ayu sudah dijelaskan juga, baik menuju rumah sakit maupun dokter gigi spesialis bedah mulut yang terdekat. Selain itu,
tahu, PSC 119 juga berfungsi sebagai pusat informasi bagi masyarakat. Pasien atau keluarga bisa segera menghubungi nomor 119 ketika mengalami keadaan darurat, entah itu keadaan umum, medis, maupun kecelakaan yang mengakibatkan darurat pada kondisi rongga mulutnya, tanpa bingung mencari fasilitas kesehatan terdekat lainnya. Dengan sistem koordinasi ini, Dokter Gi juga lebih siap untuk menerima rujukan pasien karena informasi awal sudah disampaikan melalui pihak PSC-nya sendiri. Nah, bagi saya ini, PSC 119 ini merupakan wujud nyata dari sebuah pemerintah memperkuat sistem kegawat daruratan terpadu. Harapannya ke depan layanan ini semakin diperluas agar mampu mencakup lebih banyak kasus kegawat daruratan di bidang kedokteran gigi seperti trauma wajah, perdarahan, pasca pencabutan, atau infeksi-infeksi misalkan abses yang bisa mengancam jiwa, atau yang absesnya sudah parah kan bisa menekan jalan nafas dan nantinya akan menyebabkan, kalau terlambat, bisa kematian. Menyebabkan kematian. Untuk pertanyaan kedua tadi sudah mulai berjalan dengan baik belum ya? Menurut saya sih secara struktural dan operasional dasar PSC 119 ini di Kabupaten Bogor sudah berfungsi secara baik ya. Mulai dari fisiknya itu sudah tersedia dari gedung operasional, kemudian juga sudah ada dari sejak bulan Mei ya, tadi 2025 baru disahkan ya Teh Ayu ya. Kemudian legalitasnya juga sudah aman, sudah memiliki izin operasional juga. Sistem integrasinya juga berjalan, terhubung dengan call center atau command center 112 yang siap melayani 24 jam. Kemudian responsif saat bencana juga, terlibat aktif dalam kondisi medis saat darurat juga. Kalau itu sih sejauh ini menurut saya seperti itu. Mungkin ada pendapat lain dari Kang Reva gimana nih mengenai PSC 119 kalau dari Kang Reva sendiri? Oke, baik. Terima kasih, Ibu Dokter. Di sini saya sebagai staf pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Pamijahan. Untuk adanya Public Safety Center atau PSC 119 ini sangat membantu sekali karena mengingat Pamijahan itu atau Kecamatan Pamijahan itu memiliki 15 desa dan lebih dari 10 desa itu pegunungan. Untuk akses itu sangat jauh untuk ke wilayah ke fasilitas kesehatan yang ada di wilayah kita gitu. Dan dari 10 itu, 4-nya itu di ring 1 area yang sangat rawan sekali bencana ya begitu. Jadi kehadiran PSC 119 ini berdampak sangat positif. Kita sebagai staf di kecamatan pun sangat bersyukur sekali, alhamdulillah sekali adanya PSC ini bisa memperkuat kita sebagai instansi pemerintah ataupun sebagai pemangku kebijakan dan pelaksana kebijakan di area di daerah untuk bisa action lebih cepat, menangani bencana lebih cepat dan kegawat daruratan yang lainnya seperti tadi bisa disebutkan kecelakaan atau ada serangan jantung dan sebagainya. Nah, dari perspektif Kecamatan Pamijahan, PSC ini mendukung implementasi smart government di bidang kesehatan, memperkuat sistem layanan publik, serta menunjuk keseriusan pemerintah dalam melindungi hak dasar warga negara, yaitu salah satunya adalah kesehatan. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa keberadaan PSC 119 ini bukan hanya penting, tapi sangat mendesak untuk di Pamijahan tersebut, gitu. Karena seperti yang tadi saya bilang, gitu, Pamijahan ini konturnya pegunungan dan banyak wisata juga. Hilir mudik orang ketika weekend dan long weekend itu sangat banyak. Di kita banyak sekali terjadi human error gitu, dimana salah satu contohnya mungkin kemarin ada yang meninggal di waduk gitu. Nah, dari PSC 119 ini bisa membantu kecepatan informasi sehingga kita bisa melaksanakan pertolongan dan bisa menyelamatkan nyawanya gitu. Mungkin untuk dari saya sebagai perspektif di pemerintahan daerah kecamatan gitu,
Selanjutnya mungkin dari teman saya nih, satu lagi nih, tetanggaan nih, Kang Aab Ubaidillah nih. Bagaimana ya Kang? Peran PSG Iya, 119. iya, baik Kang Reva. Betul sekali ya yang Kang Reva bilang itu. Sebagaimana yang Kang Reva bilang tadi, dari sudut pandang saya juga sebagai seorang penata kelola sistem teknologi dan informasi di seksi pendidikan dan kesehatan Kecamatan Tenjolaya ya. Keberadaan Public Safety Center atau PSC 119 memiliki makna yang sangat penting dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan, khususnya dalam aspek penanganan kegawat daruratan. PSC 119 hadir sebagai pusat layanan darurat yang menghubungkan masyarakat dengan tenaga medis, rumah sakit, hingga fasilitas kesehatan terdekat secara cepat dan terintegrasi. Dari sudut pandang saya, teknologi informasi PSC 119 menuntut adanya sistem yang andal, terintegrasi, serta aman. Kecepatan akses data, keakuratan informasi, dan keamanan privasi pasien menjadi kunci utama keberhasilan layanan ini. Tantangan yang muncul di wilayah Tenjolaya adalah masih adanya keterbatasan infrastruktur jaringan, terutama pada daerah-daerah yang rawan blank spot. Hal ini berpotensi menghambat proses komunikasi saat masyarakat membutuhkan pertolongan segera. Maka, penguatan infrastruktur digital serta penyediaan sistem cadangan menjadi kebutuhan yang mendesak. Selain itu nih, kawan-kawan, literasi digital masyarakat juga menjadi faktor penting. Tidak semua warga memahami cara menggunakan layanan PSC 119 secara optimal. Dalam konteks ini, peran pemerintah kecamatan bersama perangkat desa menjadi strategis untuk melakukan sosialisasi, edukasi, dan simulasi penggunaan layanan darurat agar masyarakat terbiasa dan siap saat menghadapi kondisi kritis. Nih, dari aspek koordinasi nih, PSC 119 membutuhkan sinergi lintas sektor. Sistem teknologi informasi harus mampu menjembatani komunikasi antar masyarakat, puskesmas, rumah sakit rujukan, serta unit transportasi medis. Tanpa koordinasi yang baik, layanan darurat bisa kehilangan esensinya, yaitu cepat, tepat, dan menyelamatkan nyawa. Nih, sebagai penata kelola sistem teknologi dan informasi, saya memandang bahwa implementasi PSC 119 di Kecamatan Tenjolaya bukan hanya sekedar menghadirkan layanan call center, tetapi juga sebuah ekosistem digital pelayan darurat yang harus terus diperkuat. Nih, beberapa langkah yang dapat diupayakan antara lain nih, membangun sistem monitoring lokal berbasis dashboard, memperluas kerjasama dengan penyedia layanan telekomunikasi, serta mendorong peningkatan kapasitas petugas dan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi darurat. Dengan upaya tersebut, diharapkan PSC 119 tidak hanya menjadi layanan formalitas, melainkan benar-benar hadir sebagai garda terdepan penyelamatan nyawa bagi masyarakat Tenjolaya. Nah, inilah wujud nyata bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang dikelola dengan baik dapat memberi dampak positif langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Begitu teman-teman. Jadi kira-kira kesimpulannya apa ya teman-teman? Boleh Teh Ayu atau Dokter Dia atau Kang Reva gimana nih kesimpulannya nih? Oke, sebelum ke kesimpulan ya, FYI aja nih dari saya di DPMD, supaya nanti di tahun 2026 berkurang tuh blind spot di desa-desa, kami akan menghadirkan penguatan infrastruktur digitalisasi. Nantinya akan ada perbuk baru ya untuk infrastruktur khusus untuk digitalisasi, sekitar 600 juta rupiah. Jadi semoga dengan adanya perbuk baru itu, penguatan infrastruktur digitalisasi di desa-desa, khususnya di Kabupaten Bogor ya, itu bisa
membuat masyarakat desa semakin maju nih dengan adanya akses internet dan akses telekomunikasi yang semakin cepat dan tepat. Jadi kita bisa merespon dengan cepat nih aduan-aduan warga yang enggak. Sebelumnya nih saya penasaran gimana sih kalau misalkan warga desa itu, khususnya Kang Reva sama Kang Ubay ya, apakah mereka sudah teredukasi dengan baik dan mengetahui apa sih PSC ini gitu, karena kan baru juga kan. Gimana nih dari Kang Reva dan Kang Ubay yang secara langsung terjun ke masyarakat? Baik, izin terlebih dahulu ya. Menurut saya ada sedikit kekurangan informasi untuk ke daerah-daerah ya. Nah, mungkin kurangnya dari pemerintah daerah kita untuk mensosialisasikan kepada warga masyarakat. Namun banyak juga warga yang sudah melek akan teknologi. Kalau di Kecamatan Pamijahan tersendiri itu lebih sering lapornya ke Instagramnya lapor Pak Bupati dibanding ke PSC 199 melalui call center begitu, karena orang sekarang lebih enak DM, WhatsApp begitu ya. Nah, tapi itu pun dikelola dengan baik oleh pemerintah kita di Kabupaten Bogor sehingga informasinya sampai ke daerah dan sampai ke masyarakat yang melaporkan langsung. Nah, sebagai informasi, kami juga pernah mendapatkan laporan terkait lansia yang berdua di Desa Cibunian kalau tidak salah. Pada saat itu lapor melalui kanal lapor Pak Bupati oleh warga, dan dari Pak Bupati langsung memerintahkan kita sebagai di daerah, camat khususnya, dan kita sebagai pelaksananya di daerah untuk langsung mengunjungi pada saat itu hari Minggu gitu. Langsung mengunjungi dan memberikan santunan beserta sembako pada saat itu, dan akhirnya kita relokasi rumahnya, kita bangunkan juga RPLH ya, atau Rutilahu yang kita sebut sekarang gitu. Begitu mungkin Kak Ayu, selanjutnya silakan. Menurut di pendapat saya juga nih, menambahkan sedikit, tidak jauh beda ya ternyata, karena emang kecamatan kita itu bersebelahan ya Kang Reva ya, tidak jauh beda kasusnya. Iya, tidak beda jauh kasusnya kan, tetapi di Tenjolaya tuh agak sedikit kurang baik lah, masih lebih baik di Pamijahan. Kenapa? Karena di Tenjolaya tuh ternyata SDM itu atau masyarakatnya itu masih belum melek atas literasi digital, yang mana akses internet saja masih ada yang terbatas begitu. Jadi kebanyakan ketika ada kejadian darurat, mereka itu cenderung datang langsung ke kantor kecamatan, karena tahu di kecamatan tuh ada biasanya yang jaga, minimal kan Satpol PP jaga begitu ya. Nah, di situ saya menyambut baik apa yang dicanangkan atau yang akan direncanakan dari perwakilan DPRD ya, Teh Ayu, untuk apa? Untuk segera melakukan pemfasilitasian terhadap daerah-daerah yang blind spot itu ya. Saya sangat sangat menyambut dengan baik, karena dengan upaya seperti itu kita juga sebagai petugas di pemerintahan Kecamatan Tenjolaya akan dengan sangat mudah mensosialisasikannya kembali, karena setelah apa yang dicanangkan oleh DPMD dari perwakilan Teh Ayu ini, kita dapat mengoptimalisasikan yang namanya itu sosialisasi tentang PCS 119 ini begitu. Jadi saya menunggu realisasinya Bu Ayu. Terima kasih, atau Teh Ayu lah ya, seperti itu. Siap. Terima kasih Kang Reva dan Kang Ubay. Semoga segera terrealisasi ya, tidak konsep terus. Amin. Dari Bu Dokter gimana nih Bu? Ada tambahan tidak Bu? Sebenarnya mau tambahin sedikit aja ya, karena mungkin
kebetulan juga bersebelahan sama Kang Ubay. Tenjolaya dengan Ciampea Udik itu sebelahan juga, sama juga mungkin masyarakatnya belum melek teknologi karena mungkin ada satu dan lain hal gitu. Jadi informasi-informasi digital seperti ini belum sampai. Jadi ketika ada kasus gawat darurat, pasti mereka akan menghubungkan pihak desa untuk meminjam ambulans. Karena kan kalau puskesmas itu tidak memiliki ambulans ya, hanya puskesmas keliling mobilnya untuk di puskesmas Ciampea Udik. Makanya kalau ada kasus kegawatan darurat, biasanya warga itu akan menghubungi pihak desa untuk meminjam ambulans gitu. Seperti itu sih. Ya mungkin nanti semoga program kerja dari DPMD bisa segera terrealisasikan. Itu sih. Amin, amin. Kalau nggak salah ada bantuan untuk ambulan gitu nggak sih, Dok? Biasanya itu jatuhnya ambulans desa. Kalau di Ciampea Udik sih baru puskesmas keliling gitu, jadi belum punya ambulans. Seperti itu. Oke, memang masih terkendala juga dengan fasilitas ya, Dok. Gimana yang lainnya? Ada tambahan lagi nggak? Dengan bincang-bincang singkat kita kali ini, ya berbobot sekali ya pembicaraan kita Iya. pada pagi hari ini. Betul. Mungkin tambahan Kak Ayu untuk sedikit, karena di Kecamatan Pamijan ini ada 1.600 orang manusia gitu, jiwa, yang harusnya untuk sekarang itu mempunyai puskesmas ataupun klinik pemerintah gitu, yang kelasnya yang cukup dan ruangannya udah bisa melaksanakan rawat inap ya, atau observasi ya Dok ya, gitu. Dan insya Allah tahun depan mudah-mudahan tidak direvisi lagi. Salah satu puskesmas kita yang di Cibening itu mau direlokasi ke area yang baru. Harusnya sih tahun ini Teh Ayu, cuman karena efisiensi anggarannya kena potong, itu digeser begitu. Titip ya Teh Ayu mungkin. Siap. Baik, terima kasih. Pembicaraan pagi ini sangatlah bermanfaat ya bagi kita semua. Sebenarnya kita nggak formal-formal banget sih ya dengan sharing-sharing informasi seperti ini, tapi semoga kedepannya Kabupaten Bogor bisa menjadi smart governance dan kita sebagai ASN Kabupaten Bogor lebih smart lagi dalam menghadapi dunia digital ini. Kita tidak boleh ketinggalan informasi terbaru dan terkini, dan juga pastinya kita harus berinovasi. Thank you.